Selamat datang di bimbingan persona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi rekan-rekan yang telah lolos tes FHC BUMN dengan skor yang maksimal. Dan kali ini kita akan belajar untuk TKB BUMN untuk soal latihannya dengan posisi supply chain atau rantai pasokan, biasanya supply chain staff. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi ya. Oke, langsung saja kita ke posisi supply chain ini. Nah, untuk posisi supply chain, nah di sini untuk supply chain officer atau staff, di sini supply chain officer atau staff adalah tenaga profesional yang bertanggung jawab dalam mengarahkan atau mengkoordinasi jasa atau kegiatan produksi, pembelian, pergudangan, distribusi, dan perkiraan keuangan untuk membatasi biaya yang meningkatkan akurasi layanan pelanggan atau keselamatan. Ini pengertian mengenai supply chain officer. Nah, ini saya dapatkan dari job desk pada saat saya kerja dulu, karena sekarang sudah tidak ada posisi ini di tempat kerja saya yang baru. Kemudian kompetensi yang dibutuhkan ini adalah umum ya. Jadi yang pertama, kompetensi profesional menguasai manajemen supply chain. Ini materi yang harus rekan-rekan pahami. Supply chain, memahami manajemen transportasi dan international transport. Ini juga harus rekan-rekan pahami juga. Kemudian memahami logistik, memiliki wawasan geografis yang baik, mampu melakukan packing barang dengan rapi dan cepat. Nah, untuk tugas kerjanya untuk bagian supply chain officer itu bertanggung jawab dalam memproses pesanan masuk, pesanan pembelian, keluar pesanan penjualan hingga pesanan pengiriman. Pengembalian produk tepat waktu untuk mencapai tujuan target operasional. Kemudian memeriksa stok persediaan distributor, melakukan negosiasi, dan mengatur kontrak dengan supplier, merencanakan rute terbaik untuk mendapatkan barang dari supplier menuju pusat distribusi dan retail. Kemudian memonitor kinerja keseluruhan untuk memastikan bahwa target kerja tercapai. Ini adalah pengertian kompetensi yang dibutuhkan dan tugas kerja. Ini adalah umum ya bagi rekan-rekan yang mendaftar supply chain management. Ini adalah hal-hal umum yang setiap perusahaan dengan job desk-nya itu seperti ini ya. Dan juga untuk aplikasinya di TKB, sepengalaman saya itu TKB bukan lebih ke teknis ya, tapi lebih ke materi-materi tentang kuliah sih, terutama rekan-rekan yang jurusan supply chain manajemen ya. Nah, soal ini saya dapatkan juga dari teman saya yang dikirim ke saya untuk bahan materi di kuliah maaf ya, di YouTube ini. Nah, ketika rekan-rekan bisa mengerjakan ini, hal-hal yang basic seperti ini kemungkinan besar untuk tes TKB-nya rekan-rekan tidak terlalu banyak mengalami kesulitan lah ya. Oke, kita mulai ke soal yang pertama. Nah, soal latihan. Coba rekan-rekan kerjakan. Maaf, saya sedang sakit soalnya. Oke, yang pertama di sini soal yang pertama, integrasi aktivitas-aktivitas yang mengubah bahan baku menjadi barang dalam proses dan barang serta mengantarkannya kepada pelanggan dengan cara yang efisien merupakan esensi dari manajemen. A. Operasi, B. Rantai pasok, C. Proyek, atau D. Strategi. Oke, untuk soal yang pertama ini hal yang basic ya. Ini jawabannya yang B. Jadi pembahasannya, maaf, untuk pembahasannya sendiri, manajemen rantai pasok adalah integrasi aktivitas-aktivitas yang mengubah bahan baku menjadi barang dalam proses dan barang jadi serta mengantarkannya kepada pelanggan secara efektif dan efisien. Ini pengertian dari rantai pasok. Lanjut, soal yang kedua, coba dibaca dan rekan-rekan coba jawab.
Nah, untuk soal nomor 2, proses yang menyeimbangkan kebutuhan pelanggan dengan kemauan suplai perusahaan untuk menentukan apa yang akan dibeli dan kapan merupakan proses bisnis inti manajemen rantai pasok, yaitu A. Customer Relationship Management, B. Customer Service Management (CSM), Demand Management, atau D. Customer Demand Fulfillment. Nah, untuk jawaban yang kedua itu jawabannya yang C ya. Kenapa? Di sini demand management merupakan proses menyeimbangkan kebutuhan pelanggan dengan kemauan supply perusahaan untuk menentukan apa yang akan dibeli dan kapan. Soal selanjutnya, silakan dikerjakan. Nah, di sini soal nomor 3, diketahui PT Risa memiliki nilai persediaan 40 juta tahun lalu dan dan penjualan produk adalah 160 juta. Jika perusahaan memiliki 52 minggu kerja per tahun, berapa minggu pasokan dalam persediaan? A. 13 minggu, B. 12 minggu, C. 13 minggu, atau D. 10 minggu. Nah, di sini jawabannya yang A ya. Di sini pembahasannya rekan-rekan bisa baca ya. Nilai agregat rata-rata mungkin untuk yang supply chain management udah tahu ya cara ini. Ini juga bisa pakai logika ya. Oke, soal selanjutnya silakan dikerjakan. Soal nomor 4, diketahui PT Risa memiliki nilai persediaan 40 juta per tahun dan penjualan produk adalah 160 juta. Jika perusahaan memiliki 52 minggu kerja per tahun, bagaimana persediaannya? A. 3 perputaran per tahun, B. 4 perputaran per tahun, C. 5 perputaran per tahun, atau D. 6 perputaran per tahun. Untuk jawabannya sendiri itu ada hitungannya ya. Rekan-rekan bisa lihat di sini ya. Ini perputarannya dibagi, ini penjualan produk dibagi nilai persediaan itu sama dengan 4 perputaran per tahun. Jadi jawabannya itu yang B. Soal selanjutnya nomor 5, silahkan dikerjakan. Oke, untuk nomor 5, mata rantai supply chain terdiri atas A. Supplier, distributor, retailer, customer. Yang B. Supplier, manufacturer, retailer, atau customer. Atau yang C. Supplier, distributor, manufacturer, retailer, atau konsumen. Kemudian yang D. Supplier, manufacturer, distributor, atau retailer, dan consumer. Nah, untuk soal nomor 5 itu jawabannya yang D ya. Dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, customer. Ini adalah mata rantai supply chains. Seperti itu. Kita lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6. Faktor waktu yang dibutuhkan pasar untuk menerima dan merespon ketika ada produk baru merupakan faktor yang mempengaruhi distribusi, yaitu responsive response time, B. Product variety, C. Times to market, atau D. Customer experience. Untuk soal nomor 6 itu jawabannya yang C ya. Nah, di sini time to market merupakan faktor waktu yang dibutuhkan pasar untuk bisa menerima dan merespon ketika ada produk baru. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan sekian untuk intermezzonya. Nanti kita akan bahas ke part yang kedua. Kalau misalkan rame, saya akan buatkan part yang keduanya. Kalau misalkan enggak, ya kita cukup di sampai soal nomor 6 ini. Dan mohon maaf, saya bukan bekerja di supply chain, posisi supply chain management. Ini adalah soal yang dikirim oleh teman saya. Dan rekan-rekan tidak ada salahnya untuk dipelajari ya, karena saya di sini untuk bekerja, untuk pekerjaan saya itu posisinya itu sebagai HR. Oke, mohon maaf kalau misalkan dalam penjelasan
ada yang keliru, kalau misalnya ada yang salah, rekan-rekan bisa coba koreksi, jawabannya di kolom komentar ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di part 2 kalau rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.